Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang analisis tren. Analisis tren ini ada 4 ya cara membuat persamaan trennya. Kita bahas dalam kesempatan ini hanya 3. Yang pertama dengan metode tangan bebas. Apa maksudnya? Dengan metode tangan bebas ini artinya kita bebas menentukan titik mana yang akan kita jadikan acuan dalam membuat persamaan tren. Persamaan tren itu biasa ditulis dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, dalam hal ini mana yang akan kita jadikan X-nya dan mana yang akan kita jadikan Y-nya? Baik, yang akan kita jadikan X-nya, karena kita menentukan Y artinya jumlah nasabahnya Y, jadi di sini Y, di sininya X. Jadi kita tentukan di mana Y, di mana X. Nah, bagaimana cara menentukan dengan metode tangan bebas? Kita pilih salah satu, namanya bebas. Tapi di sini kalau kita masukkan 2018, 2019, ini kan tinggi nih, besar angkanya. Jadi ini kita ambil bantuan, ini kita pakai 0, ini pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti waktu 2024 berapa ingin kita prediksi, kita gunakan 6. 2025 kita gunakan 7. Nah, artinya yang kita gunakan adalah angka X-nya itu kita gunakan bagian atas ini. Jadi kita gunakan yang pertama, terserah mau ambil yang mana, mau ambil 0 dengan 1, ambil 2 ya. Mau 0 dengan 2 atau 1 dengan 2, 1 dengan 3, terserah. Oke, kita ambil saja misalkan yang ini. X-nya 0, Y-nya 1,5. Ini dalam juta ya, jumlah nasabah dalam juta. Jadi X1-nya sama dengan 0, Y1 sama dengan 1,5. Satunya lagi kita ambil yang ini aja misalkan. Ini bebas ya, namanya juga tangan bebas. Pasangannya 3. Jadi X2-nya 1, Y2-nya 3. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memasukkan ke dalam rumusan persamaan tren. Rumusnya langsung saja kita buat rumusnya di sini. Y sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 kali X minus X1 plus Y1. Nah, kalau sudah demikian kita tinggal memasukkan angkanya. Ini yang diperoleh Y2-nya berapa? 3. Y1-nya 1,5, artinya minus 1,5 per X2-nya 1 minus X1-nya 0 kalikan dengan X-nya, tetap X ya, minus X1-nya 0 plus Y1-nya berapa? 1,5. Oke, yang ini kita selesaikan. 3 minus 1,5 artinya 1,5. 1 minus 1 minus 0, 1. X minus 0x plus 1,5 sama dengan hasilnya adalah 1,5 per 1 itu 1,5 X plus 1,5. Atau karena rumusnya A plus BX, boleh kita pindah posisi. Y sama dengan 1,5 plus 1,5 X. Inilah
persamaan trendsnya. Nah, kalau misalkan kita mau memprediksi pada tahun 2030, 2000 kejauhan ya, 2030, 2026 saja, jumlah nasabah prediksi jumlah nasabah tahun 2026 adalah, tinggal kita gunakan persamaan yang ini saja. Oke, Y sama dengan 1,5 plus 1,5 X. Nah, X-nya ini yang 2026. Tapi bukan 2026 yang dimasukkan, kita kembali ke asal tadi. Di sini 2003 itu 5, artinya 2024 itu 6, 2025 itu 7, 2026 itu 8. Artinya kita masukkan angka 8. Jadi sama dengan bawahnya 1,5 plus 1,5 kali 8 sama dengan, muat ya, sama dengan 1,5 plus 1,5 kali 8 berapa? 12. Jadi berapa prediksinya nasabah pada tahun 2026 itu berjumlah 12 plus 1,5, artinya 13,5. Karena dalam juta maka juta. Oke. Ini metode tangan bebas. Kita boleh memilih yang ini dengan ini gitu, boleh, terserah. Yang ini dengan yang ujung boleh, ujung dan ini boleh, dan seterusnya. Jadi data ini sebagai acuan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan metode yang namanya metode semi rata-rata. Pada metode semi rata-rata, misalkan ada soal yang seperti ini. Diketahui ada tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23 pelanggan. Pelanggan dalam jutaan itu ada 4,2 juta, 5 juta, 5,6 juta, 6,1 juta, 6,7 juta, 7,2 juta. Apa yang harus kita lakukan? Membuat analisis tren atau persamaan tren dengan metode rata-rata, semi rata-rata. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah semi rata-rata itu artinya kita bagi data menjadi 2. Kebetulan ini datanya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tepat kita bagi 2, artinya di sini kita bagi data atas dan data bawah. Nah, pada bagian atas ini kita cari rata-ratanya. Oke, kita letakkan di sini saja, ditambah lagi kolom tabelnya. Oke. Jadi di sini kita buat yang namanya rata-rata. Nah, rata-rata ini artinya 4,2 plus 5 plus 5,6 dibagi 3. Berapa rata-ratanya? Di sini 4,93. Coba dicari ya, 4,93. 4,2 plus 5 plus 5,6, 5, 14,8 bagi 3, 4,93. Kemudian yang ini juga kita cari rata-ratanya, yang 3 ini. Yang ini kita cari rata-ratanya berapa? Rata-ratanya setelah dijumlahkan ini kita akan dapat 6,67. Dari mana? Dari 6,1, 6,7, 6,2 dijumlahkan dibagi 3 dapat 6,7. Ini nilai rata-ratanya. Setelah dapat nilai rata-rata, ini kita anggap sebagai A1 karena 2 ya. Ini A2.
Oke, kita anggap A1 dan A2. Nah, selanjutnya kita akan hitung B. Karena rumus rumus persamaan tren tadi adalah Y sama dengan A plus B X. A nya sudah ada tuh, A1 dan A2, karena 2 ya. Sekarang kita cari B. Bagaimana mencari B? Mencari B itu sama dengan rata-rata yang kedua, rata-rata yang A2 ini artinya A2 minus A1 dibagi dengan tahun dasar. Nah, tahun dasarnya ini tahun dasar kedua dan tahun dasar ke-1. Nah, ini yang perlu diketahui. Di semi rata-rata ada namanya tahun dasar. Tahun dasar itu adalah tahun yang berada di tengah ini, yang akan kita jadikan tahun dasar. Ini tahun dasar kedua dan ini tahun dasar pertama. Jadi A2 minus A1 rata-ratanya dikurang dibagi tahun dasarnya. TH dasar 2 minus TH dasar 1 sama dengan A2 nya berapa di sini? 6,67 minus 4,93 dibagi dengan tahun dasar 2 berapa? 2022 minus 2019. Nggak usah diganti huruf ya, karena sama saja mau diganti mau enggak. Sehingga diperoleh berapa itu? Dijumlahkan berapa ini? Berapa ini ya? Kurangkan 6,67 minus 4,93 berapa? 1,74 bagi dengan 2022 dikurang 2019 3. Berapa hasilnya ini? Sama dengan 0,58. Dapat B nya, artinya A nya sudah ada, B nya ada, sudah bisa dijadikan, sudah bisa ditentukan persamaan trennya. Tapi nah di sini persamaan tren itu karena di sini ada 2, jadi dia ada 2, jadi berdasarkan tahunnya. Jadi yang pertama Y sen ya, sen ini Y Y tren ya, Y prediksi ya. Y1 itu sama dengan A nya kita pakai yang ini, yang atas tadi ya, yang ini ya, kita pakai yang A ini nih. Artinya kita pakai yang itu, jadi Y sama dengan 4,93 nih plus 0,58 X. Nah, tapi di sini kita harus kasih keterangan dengan tahun dasar 2019. Kemudian ada lagi jadi 2 persamaan trennya. Y sama dengan kita gunakan yang A2 nih, jadi 6,67 plus 0,58 X sama di sini dengan tahun dasar 2022. Kemudian jika kita ingin memprediksi peramalan itu semuanya bisa kita gunakan. Mau menggunakan tahun dasar yang per ini atau yang ini boleh kita gunakan. Misal kita mau memprediksi
tahun berapa nih? Tahun 2024 nih berapa? Kita mau memprediksi tahun 2024 pelanggannya berapa? Ini kan pelanggannya sampai 2023 nih. Sampai 2023 kita mau prediksi 2024 itu berapa. Nah, caranya nanti ada pertanyaan seperti itu. Caranya kita tinggal masukkan saja nilai X-nya, tapi ada apa namanya? Ada nilai X itu nggak bisa kita gunakan tahun, karena kalau kita gunakan tahun kan panjang tuh. Jadi kalau misalkan kita gunakan tahun dasar yang ini, maka prediksi pelanggan tahun 2024 adalah, oke, kita menggunakan yang 2019 ini ya, yang persamaan yang ini ya, kita gunakan dulu ya. Oke, ini kita tulis dulu, Y sama dengan 4,93 plus 0,58X. Nah, yang jadi masalah X-nya ini berapa gitu loh. Bagaimana kita menentukan X? Cara kita menentukan X, kalau misalkan kita pakai tahun 2019 kita gunakan sebagai tahun dasar, kita lihat di sini nih. 2019 sebagai tahun dasar artinya yang ini aja. Artinya 1 2 3 4 5, artinya X-nya 5. Kita gunakan X-nya 5, jadi sama dengan 4,93 plus 0,58 dikali dengan 5 sama dengan, coba dikalikan berapa hasilnya, 7,82 juta pelanggan ya, juta pelanggan. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan tahun dasar ini, apakah sama jawabannya? Kalau kita menggunakan yang ini, sama persamaannya ini, kita pakai lagi persamaannya. Ini tahun dasar 2019. Kemudian kita mau pakai tahun dasar 2022 yang ini nih. Artinya 6,67 plus 0,58X. Tahun dasar 2022. Nah, X-nya berapa? X-nya ini berapa? X-nya ini kita ganti dengan, kita hitung dulu nih. Kalau 2022 artinya X-nya ini kan kita pakai yang ini nih, artinya X-nya 1 2 nih. Artinya X-nya kita masukkan 2. Jadi di sini sehingga diperoleh sama dengan 6,67 plus 0,58 dikali 2. Hasilnya berapa? Coba dikalikan, 7,82 juta pelanggan. Oke, jadi ini dan ini adalah sama. Oke, ini kalau misalkan datanya genap, langsung bisa dibagi. Gimana kalau misalkan datanya ganjil? Nah, kalau datanya ganjil, caranya hilangkan yang di tengah gitu. Oke, kita bahas data yang ganjil ya. Bagaimana dengan data ganjil? Ini data ganjil nih. Oke, yang ini kita tutup dulu ya. Ini datanya ganjil. Ini datanya ganjil. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
kan ganjil nih, 1 2 3 4 5. Nah, ini boleh dihilangkan yang 3, tapi kalau dihilangkan yang 3 nanti ininya kan cuma 2 nih, nanti susah kita di tengahnya, pakai setengah nanti. Jadi nggak usah kita hilangkan, tapi kita tambah. Jadi 5 menjadi 6. Bagaimana cara menambahnya? Cara menambahnya itu pada data yang tengah, yang ini, kita jadikan 2 atau kita buat 2 kali. Jadi seperti ini. 2019, 2020, 2021, 2021 lagi, 2022, 2023. Ini sudah datanya sudah genap karena 21-nya 2021-nya sudah 2 kali. Jadi ngisi datanya gimana? Sama 5,0, 5,6, kemudian 6,1, ini 6,1 juga tuh 2 kali, 6,7 dan 7,2. Selanjutnya sama seperti tadi, kita cari nilai rata-ratanya yang ini rata-ratanya, ini rata-ratanya. Oke, kita buat di sini ya, rata-ratanya kita cari di sini rata-ratanya. Berapa rata-rata untuk yang atas? 5,0 tambah 5,6 tambah berapa ini? 6,1 dibagi 3, jadi 5,57. Yang bawahnya berapa? Yang bawahnya 6,1, sama seperti yang sebelumnya ya. Ini 6,67 rata-ratanya. Sama ini A1, ini sebagai A2. Selanjutnya gimana? Sama, cari B. Jadi kalau kita cari B-nya artinya B sama dengan A2 minus A1 per tahun pada A2 yang tengahnya 2022, tahun pada A1-nya oke, 2022 minus 2020 sama dengan berapa ini? Ini kurang ini berapa bagian atasnya? Bagian atasnya adalah berapa nilai B nya itu? Totalnya jadi 0, langsung jawab ya, 0,5. Coba nanti Anda hitung berapa di sini. Ini 6,67 minus 5,57, artinya 1,1 dibagi 2 kan 2 ya. Nah, dapat ini. Artinya kalau sudah demikian kita dapat Y-nya. Y-nya kita udah dapat nih. Y aksen udah dapat kita untuk 1 ya. Y aksen sama dengan A-nya berapa? Pakai A1, A yang di atas dulu, yang ini 5,57 plus 0,55 X. Boleh dikurung, boleh enggak ini ya. Ini tahun dasar 2020. Kedua, persoalan trennya 6,67 plus 0,55 X. Boleh kurung, boleh enggak ya. Ini tahun dasar berapa nih? 2022. Kita mau memprediksi. Nah, di sini hati-hati. Kita mau memprediksi misalkan tahun 2024 berapa X ya. Jadi prediksi pelanggan tahun 2024. Kita prediksi pelanggan tahun 2024. 2024 artinya dia di sini, tepat di sini 2024. Kita pakai tahun dasar yang 2020. Artinya 2020 ini kita buat di sini aja ya, di sini ya. 0. Artinya dia 1 2 3 4 5. Artinya X-nya 5. Jadi
Y sama dengan 5,57 plus 0,55 dikali dengan 5. Ini tahun dasar 2000. Sorry, bukan 5. Ini karena double jadi dihitungnya 1, maaf. Ini kan 21 sorry ya, karena ini 21 jadi dia nggak boleh 2 kali hitungan, dia harus 1 kali hitungan gitu loh. Jadi harus 1 kali hitungan, jadi dia ambil 1 aja. Jadi di sini 1, di sini nggak usah 2, di sini yang 2, di sini yang 3, di sini 4. Jadi di sini berapa? 4, sorry ya, 4 karena 21-nya 2 kali, jadi dihitungnya cuma sekali gitu loh. Hasilnya berapa ini? Coba kita kalikan 5,57 plus 2,2, jadi 7,7. Berapa ini? 7,77 juta pelanggan. Kita tes dengan yang berikutnya. Kita coba dengan tahun dasarnya bukan 2020 tapi kita pakai 2022. Jadi Y sama dengan Yaksan sama dengan mana tadi? 6,67 plus 0,55 X tahun dasar 2022. Kita lihat mana 22 ini. Nih. Artinya 2022 ini artinya kita pakai di sini 012. Artinya kita pakai X-nya 2 sama dengan 6,67 plus 0,55 dikali dengan 2 sama dengan berapa? 10 11 1,1 7,77 sama ya. Oke, ininya baik. Ini cara menghitung dengan metode semi rata-rata. Sekarang kita akan bahas satu metode lagi ya, metode least square atau metode kuadrat terkecil. Sini metode kuadrat terkecil ya, kuadrat terkecil. Soalnya sama seperti yang tadi ya, soal tadi kita ambil, tapi kita bahas dari yang datanya ganjil terlebih dahulu. Kita ambil datanya dari yang ganjil. Kalau misalkan kita mau menyelesaikan ini atau membuat persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil, maka kita mencari A-nya bukan seperti mencari rata-rata tadi, karena tadi kan rata-rata, semi rata-rata tuh. Kalau metode kuadrat terkecil kita mencari A-nya itu sini aja ya. A itu sama dengan jumlah sigma Y dibagi dengan N. Kemudian B-nya itu sigma X dikalikan Y dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat, bukan dikuadratkan. Nah, ini ada aturannya. Jadi ini untuk mendapatkan A dan B, karena persamaan tren tadi Y sama dengan A plus B X. Untuk mendapatkan A dan B kita menggunakan ini rumusnya. Kita butuh jumlah Y. Nah, mana A mana Y? Mana A mana Y? Mana X mana A? Tadi saya katakan bahwa ini sebagai X. Oke. Ini sebagai Y.
tahun sebagai X ya. Kemudian sigma Y, artinya kita jumlahkan ini. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya itu? Totalkan seluruhnya. Ditotalkan seluruhnya jumlahnya adalah 30,6 ya. 30,6. Udah dapat nih A nih langsung nih. A-nya udah dapat ini langsung ini. Dengan tahu jumlah Y-nya ini. Jadi A-nya sama dengan A sama dengan sigma Y per N sama dengan berapa tadi? 30,6 per N-nya. Nah, N-nya ini berapa N-nya? N-nya kita hitung saja. N-nya kan ini N-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini N-nya. Jadi bagi 5 sama dengan berapa? 6,12. Ini lebih mudah nih kayaknya nih. Nah, yang susahnya di B. B itu kita butuh X kali Y. Artinya di sini kita butuh X dikalikan dengan Y. X dikali Y. Nih. Itu kan? X dikali Y. Tapi oh sorry. Tapi X yang dimaksud di sini, X kali Y ini, kalau kita mengerjakan ini menggunakan 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ini akan kesulitan kita dalam mengalihkan ini. 2 dikalikan panjang tuh. Nah, kita tambah X-nya, jadi X-nya itu bukan yang ini, tapi X-nya itu kita kasih di sini, kita kasih slot sini saja ya. Slot. Nah, nanti yang ini nanti kita coret dulu yang ini. Kita kasih slot. X-nya itu kita gunakan angka 0 dan 1 kayak kode kemarin. Kayak pengkodean. Ambil yang tengah-tengah. Kalau ini kan datanya ganjil nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang datanya ganjil. Ambil yang di tengah. Yang di tengah ini kita kasih kodenya 0. Kemudian ke bawah itu positif, ke atas itu negatif. Jadi ini 1, 2, ini minus 1, minus 2. Ini kalau datanya ganjil ya. Ganjil. Kan kalau dijumlahkan 0 hasilnya nanti. Oke, nah baru kita buat X dikalikan Y. Nah, 5,0 dikali minus 2 itu kan lebih apanya ya, lebih mudah ya. Hasilnya berapa ini? Minus 10. Kemudian minus 5,6. Kemudian 0 ya, 0. Kalikan ke sini. Ini kalikan gitu kan. 6,7. Ini dikalikan 2, 14,4 ya. Nah, ini lebih lebih ringkas, lebih kecil angkanya, jadi enak kita menjumlahkannya. Setelah dikalikan baru kita jumlahkan. Minus 10, minus 5, 0, 6, 14,4. Kita jumlahkan berapa ini hasilnya? 5,5. Itu baru dapat X ya. Terus apa lagi kemudian yang harus dicari? X kuadrat. Nah, artinya mana X nya ini ya, dikuadratkan. Tambah lagi nih. X kuadrat. Nah, artinya yang ini dikuadratkan. Minus 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Berapa totalnya? 10. Kalau sudah demikian 10 atau 11 ya? 10 ya? 10 ya? Oke. 10. Jadi B sama dengan sigma X berapa? 5,5 per sigma X kuadrat 10.
berapa? B-nya 0,55. Jadi persamaan ininya Y sama dengan A-nya 6,12, B-nya plus 0,55X. Oke, ini enggak ada tahun dasar, enggak pakai tahun dasaran. Jadi tinggal kita pakai satu aja, nggak usah pakai tahun dasar 2. Jadi dapat persamaan trennya satu aja ini. Nah, kita mau misalkan mau prediksi tahun 2000 berapa? 25 lah misalkan. Tadi kan 24 terus, sekarang 25. Berapa prediksinya? Prediksinya kita cuma menentukan X saja. Jadi X-nya berapa di tahun 2025? Nah, cara menentukan X di di tahun 2025 adalah dengan memasukkan nilai X. Mana nilai X tadi? Nih nilai X nya. Nih. Ini nilai X nya. Nilai X nya 2023 2, 2022 1, 2022, 2024 3, 2025 4. Artinya X nya 4. Jadi kita masukkan saja Y sama dengan yang bawah ya, 6,12 plus 0,55 dikalikan dengan X nya berapa? X nya 4. Berapa ini hasilnya? Gak ada yang tahu hasilnya berapa. Untuk 2025 6,12 dikali 2,2 ya, 2,2 artinya 8,32. Oke. Dan seterusnya. Terserah mau tahun berapa kita mau cari. Nah, selanjutnya ini kalau datanya ganjil. Gimana kalau datanya genap? Kalau data genapnya sama ya, tapi yang diubah itu pada bagian X-nya saja, yang lainnya sama. Jadi saya kasih contoh, misalkan data genapnya seperti ini. Ini data genap nih. Ini datanya genap, datanya sama ya dengan yang tadi ya, yang sebelumnya sebenarnya. Data soal sebelumnya. Ini datanya genap. Kita udah dapat Y-nya, udah dapat nih. Y-nya kita udah dapat. Ini Y. Nah, sekarang X-nya. Ini X kali Y. Kemudian ini X kuadrat. Ini yang dibutuhkan tadi kan. Nah, yang beda kalau datanya genap, ini kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu kan di sini ya. Di sini. Di tengah-tengah ini sebenarnya 0, tapi nggak usah ditulis ya. Sebenarnya di tengah-tengah, saya pakai yang kuning saja. Sebenarnya ininya 0. Nah, tuh. Tapi dia nggak pas di atas ini kan. Jadi bagaimana caranya? Untuk pas ke sini dia nambah setengah. Jadi 0,5. 0,5. Ini nambah 1, 1,5, 2,5. Ke atasnya sama, minus 0,5, minus 1,5, minus 2,5. Jadi dia nggak ada nilai nolnya, nggak ada. Jadi dari 0,5 minus 0,5. Yang lainnya sama persis. X kalikan ini, dikalikan aja ke sini, ini dikalikan ke sini, hasilnya ke sini, kalikan ke sini, hasilnya sini. Sama seperti tadi ya, ini sini, ini kalikan ke sini, hasilnya ini kalikan ke sini juga, hasilnya dikalikan ini, hasilnya.
Ini kuadrat dari bilangan ini dikuadratkan. Nah, cari nilai A nya dan juga akan dapat nilai B nya. Saya kasih bocoran nilai A yang didapat adalah 5,80. Coba cari nilai B yang didapat itu adalah 0,59. Oke, coba Anda cari sehingga mendapatkan nilai itu. Baik, untuk latihan ini ada soal, ini ada tahun, ini jumlah pengunjung dalam ribuan ya, dalam ribuan. Ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2010 itu 2000, 2011 2,6, 3,1, 4,0, 4,5, 5,0. Soalnya, buat persamaan tren dengan menggunakan 1 tangan bebas, 2 semi rata-rata, dan 3 kuadrat terkecil. Itu soal nomor 1. Nomor 2, prediksi berdasarkan persamaan tren dengan kuadrat terkecil, jumlah pengunjung tahun 2020. Jadi Anda prediksi berapa kira-kira jumlah pengunjung tahun 2020 dengan menggunakan persamaan tren yang diperoleh dengan kuadrat terkecil. Baik, demikian, silahkan dicoba, dikerjakan, dipaksakan, dilatih. Semoga Anda bisa dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.